sudah mempelajari bentuk pangkat atau eksponen. Oke, langsung saja hubungan bilangan pangkat dan akar. Hubungannya apa sih? Untuk setiap bilangan pangkat rasional itu bentuk pecahan ya, perbandingan ya. M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N itu lebih dari 0. Maka didefinisikan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A, kemudian dipangkatkan M. Atau A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Bacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, langsung saja ke contoh soal. Sederhanakanlah bentuk 2 akar X ya. 2 akar X dikali 3 akar pangkat 3 dari X untuk X lebih dari 0. Caranya bagaimana? Kita ubah dulu bentuk akar ini ke bentuk pangkat. Bentuk akar ke bentuk pangkat. Akar X itu sama dengan berapa? Untuk akar yang tidak ditulis pangkatnya itu berarti pangkat 2 deh akarnya ya. Nah, di sini ada 2. Jadi setiap akar yang tidak ditulis akar pangkatnya maka itu adalah pangkat 2. Kemudian untuk X-nya ini nggak ditulis juga pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Jadi bentuk pangkatnya X 1/2. Kemudian untuk akar pangkat 3 dari X. Nah, ini bentuk pangkatnya. X-nya tadi pangkat 1 berarti ya. Berarti X pangkat 1/3. 3-nya nih ambil dari akar pangkatnya. Kemudian langsung kita kalikan. 2 dikali 3, 6. X dengan X bisa dikalikan ya. Kalau dikali, caranya pangkatnya ditambahkan ya. Jadi 1/2 X pangkat 1/2 dikali X pangkat 1/3, pangkatnya kita tambahkan 1/2 ditambah 1/3. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi berapa? 6 ya. 2 kali 3 aja. 6. Yang sebelah kiri dikali 3 berarti 2 kali 1 kali 3, 3. Yang sebelah kanan dikali 2 ya. Berarti 2. Kemudian kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. Penyebutnya tetap 6. Jadi pangkatnya 5/6. Hasilnya 6X pangkat 5/6. Kemudian ini ada bentuk akar A plus B sama dengan akar A ditambah akar B. Benar nggak ini? Benar nggak? Akar A plus B itu sama dengan akar A ditambah akar B. Coba kita misalkan A-nya itu 16 ya. B-nya berapa? 9 lah. Ini misalnya. Terserah angkanya mau ambil yang berapa terserah, yang penting bisa diselesaikan bentuk akarnya. Ini kita misalkan A-nya 16, B-nya 9, langsung kita masukkan. A-nya ganti 16, B-nya diganti 9. Ganti 16 juga, B-nya diganti 9. 16 tambah 9 berapa? 25 ya. Kita akarkan. Akar 16, 4 ya. Akar 9, 3. Akar 25, 5. 4 tambah 3, 7. Nah, hasilnya tidak sama ya. 5 itu tidak sama dengan 7 kan? Berarti bentuk ini salah ya. Ya.
Jadi kalau ada akar A ditambah B, selesaikan aja yang di dalam akarnya. Langsung saja A-nya ditambah dengan B. Seperti ini, 16 tambah 9, 25, langsung diakarkan hasilnya 5. Jadi yang di ruas kanan ini salah ya. Yang benar di ruas kiri. Next. Sekarang merasionalkan bentuk akar lagi. Caranya mengalihkan dengan akar sekawannya. Ini ada bentuk A per akar B. Itu untuk merasionalkan kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya dari akar B adalah akar B per akar B. Jadi cara merasionalkannya A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Karena akar B dibagi akar B kan hasilnya 1 nih. Kalau sama-sama dibagi kan, kalau bentuknya sama dibagi hasilnya 1 ya. Jika dikalikan dengan A per akar B, maka hasilnya kembali lagi ya, sama dengan A per akar B. Langsung kita kalikan. A dikali akar B sama dengan A akar B. Kemudian akar B dikali akar B. Akar B dikali akar B. Itu kan sama dengan akar B kuadrat ya. Nah, kita ubah dalam bentuk pangkat lagi. Ini akar tadi kalau tidak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 2. Kita ubah pangkat ya. B pangkat 2 per 2 di sini ya. Nah, berarti per 2. 2 bagi 2, 1. Berarti B pangkat 1. Sama dengan B. Nah, jadi akar B dikali akar B sama dengan B. Sama saja penulisannya A per B, akar B. Untuk berikutnya, kalau sama bentuk akarnya, kemudian dikalikan, misalnya akar 10 dikali akar 10, itu sama dengan 10 ya. Atau akar 50 dikali akar 50, hasilnya langsung aja 50. Kemudian bentuk lainnya, bagaimana cara merasionalkannya? Ini ada C per akar A ditambah akar B, kemudian C per akar A dikurang akar B, kemudian C per A plus akar B, dan C per akar A dikurang akar B ya. Coba kita rasionalkan. Yang pertama, C per akar A ditambah akar B. Cari akar sekawannya. Kawannya ditambah apa? Kawannya ditambah dikurang ya. Berarti ganti aja tandanya di sini. Akar A dikurang akar B dibagi dengan akar A dikurang akar B. Ini sama dengan C-nya dikalikan dengan akar A min akar B. Akar A dikali akar A itu sama dengan A ya. Plus akar B dikali negatif akar B berarti min B. Nah, yang dalam kurung ini kita kalikan ke C. Berarti C kali akar A, C akar A, C dikali negatif akar B berarti negatif C akar B per A min B. Nah, ini untuk bentuk C per akar A plus akar B. Kemudian bentuk C per akar A dikurang akar B. Cari sekawannya, akar sekawannya ditambah. Tadi dikurang ya. Kemudian yang dikurang, sekawannya apa? Kalau di akarnya dikurang, berarti sekawannya ditambah ya. Akar A ditambah akar B, kemudian per akar A ditambah akar B. Caranya C dikalikan akar A ditambah akar B. Ini akar A dikali akar A, negatif akar B dikali positif akar B berarti negatif B. Di sini berarti ganti plus ya. Ini min. Hampir mirip ya. Pokoknya harus ingat kawannya aja.
Kalau dia dikurang berarti dikali dengan akar sekawannya ditambah. Kalau dia ditambah berarti kurang untuk akar sekawannya. Kemudian bentuk berikutnya C per A plus akar B. C per A plus akar B. Hanya tanpa akar ya. Akar sekawannya berarti A dikurang akar B ya. A dikurang akar B. Jadi kalikan saja C per A plus akar B dikali A min akar B per A min akar B. Langsung kalikan C dikali A, kemudian C dikali negatif akar B. A dikali A kuadrat ya. A pangkat 2 atau A kuadrat. Kemudian positif akar B dikali negatif akar B berarti negatif B. C dikali A, CA ya. C kali negatif akar B berarti negatif C akar B. Per A kuadrat min B. Penulisannya boleh diurutkan nih. AC atau CA terserah ya. Kita urutkan AC min C akar B per A kuadrat min B. Kemudian yang terakhir, C per A min akar B. C per A min akar B. Cara merasionalkannya, cari akar sekawannya dari bentuk A min akar B berarti A plus akar B. Dikali A plus akar B per A plus akar B. Langsung kalikan C kali A, AC ya. C kali akar B, ini plus C akar B. Per A dikali A kuadrat. Negatif akar B dikali positif akar B berarti negatif B. Dapat sudah bentuk. Cara merasionalkan bentuk yang terakhir ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tadi yang pertama ada contoh bentuk akar ya. Perkalian bentuk akar, dirubah dulu akarnya ke bentuk pangkat. Kemudian ada pertanyaan, benar nggak akar A plus B itu apakah sama dengan akar A ditambah akar B? Ternyata tidak benar ya. Kemudian untuk merasionalkan bentuk akar, kita kalikan saja dengan akar sekawannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut soal latihan. Coba kita kerjakan yang 1A ya. 1A. Masih ingat sifat perpangkatan kemarin? Bentuk pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya ini dikalikan dengan pangkat yang dalam kurung ya. Oke, kita selesaikan. Kita ubah ke pangkat dulu. 8-nya. 8 itu 2 pangkat 3 ya. X pangkat 5. Y pangkat negatif 4. Per 16 itu 2 pangkat berapa? 4. Ya, Y pangkat negatif seperempat. Dipangkatkan 1 per 2. Kita kalikan pangkatnya. 3 kali setengah berarti 3 per 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 per 2. 5 kali setengah berarti 5 per 2.
Negatif 4 kali 1/2 berarti negatif 2 ya. 4 bagi 2 kan 2. Per 2 pangkat 4. Oh, langsung kalikan. 4 kali setengah. Berarti 2 kan? 2 pangkat 2. Y-nya negatif 1/4 dikali 1/2 berarti negatif 1/8 ya. Masih bisa nggak disederhanakan lagi? Masih bisa ya. Ini kan bisa dibagi nih. 2 dengan 2, Y dengan Y. 2 pangkat 3/2 dibagi 2 pangkat 2. Kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. Jadi 2, 3/2 dikurang 2 berapa? 3/2 dikurang 2. Harus sama penyebutnya ya. Kalau bentuk pecahan. Supaya senilai dengan 2 berarti 4/2 ya. 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. 3 dikurang 4 berarti negatif 1/2. Negatif 1/2. X-nya nggak ada pembaginya ya, tetap berarti ya. X 5/2. Y-nya bisa dibagi nih. Pangkatnya negatif 2 dengan negatif 1/8. Negatif 2 dikurang negatif 1/8. Berarti ini sama dengan negatif 2 ditambah 1/8 ya. Samakan penyebutnya. Per berapa? Per 8 ya. Tambah 1/8. Berapa dibagi 8 hasilnya 2? 16 ya. 16 bagi 8 kan 2. Berarti negatif 16/8 ditambah 1/8. Negatif 16 tambah 1 berarti negatif 15/8. Jadi pangkatnya Y pangkat negatif 15/8. Masih bisa nggak disederhanakan lagi? Masih bisa ya? Masih ingat kemarin bentuk pangkat yang negatif? A pangkat negatif M itu bisa dirubah ke pangkat positif. Caranya 1/A pangkat M. Nah, jadi kita ubah ke bentuk pangkat positif. Yang pangkat positif ini hanya X ya, berarti X pangkat 5/2-nya tetap di pembilang, kemudian penyebutnya ini per ya, kan super tadi. Jadi yang negatif jadi positif. Berarti 2 pangkat positif 1/2, kemudian Y pangkat positif 15/8. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas semuanya? Pak, Ya, itu Pak yang mau nanya Pak, yang A itu, yang 8, bisa dapat 2 itu gimana Pak? yang 8. Iya, Kita kita rubah aja kalau bisa dia bentuk pangkat. Yang bisa diubah dalam bentuk pangkat, ubah. 2 pangkat 3 kan sama dengan 8 kan? nah iya Pak ya. Ya, cari yang senilai aja. Kalau dia nggak bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat, biar aja. Tetap. Yang bisa dirubah dalam bentuk pangkat aja. Ada lagi, Gio? Eh, ya ada itu aja Pak. Ya, terima kasih. Yang lain, gimana? Filemon, Natswa, Reja, Wahyu, Reno, dan kawan-kawan. Yang lain jelas sudah ya?
Bisa berarti? Kalau nggak ada lagi tanyakan, kita coba yang 2B. 2B. 2 bar akar 3 plus akar 5. Nah, ini namanya merasionalkan bentuk akar nanti ya. Caranya gimana merasionalkan tadi? Cari akar sekawannya kan. 2 per akar 3 ditambah akar 5. Nah, dikali nih ya. Kawannya ditambah berarti ini kurang. Berarti dikali dengan akar 3 dikurang akar 5. Per akar 3 dikurang akar 5. Langsung kalikan. 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 3. 2 dikali negatif akar 5 berarti negatif 2 akar 5. Per akar 3 dikali akar 3, 3 ya. Positif akar 5 dikali negatif akar 5 berarti negatif 5. Sama dengan 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 dibagi dengan 3 dikurang 5 negatif 2. Ini masih bisa kita bagi ya. 2 bagi negatif 2 berarti negatif 1. Negatif 2 bagi negatif 2 hasilnya 1 positif ya. Jadi sama dengan negatif akar 3 ditambah akar 5 ya. Ya. Itu untuk soal nomor 2B. Yang nomor 2 cukup jelas? Jelas, Pak.